Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini, Mr. Yandri akan memberikan video pembelajaran buat kalian. Mr. berharap kalian semua memperhatikan video pembelajaran ini. Kalian memberikan, memfokuskan hati dan budi kalian memperhatikan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingin mengajak kalian untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah negeriku, limpahkanlah kasih-Mu. Curahkanlah damai-Mu agar aman, tentram bersama-Mu. Damai negeriku, tentram bangsaku, karena kasih Tuhan melimpah selalu. Tuhan, berkatilah bangsaku, hilangkan permusuhan, musnahkan kekerasan, karena Engkaulah sumber kedamaian. Damailah negeriku, tentram bangsaku, karena damai Tuhan melimpah selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tentang tradisi masyarakat. Silakan catat di green book kalian. Ya, sini ada gambar ya dari berbagai agama, dari berbagai suku. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ya. Jadi kalian harus tahu bangsa Indonesia memiliki ya ribuan atau bahkan jutaan ya pulau yang tersebar di seluruh ya Nusantara Indonesia ini. Karena banyaknya pulau, banyaknya tempat tinggal, maka itulah yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Kita memiliki kekayaan dari segi suku, bangsa, dan bahasa. Budaya kita itu berbeda-beda. Makanya dikatakan tradisi masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dulu. Kalian tahu Mr. Yandri suka bernyanyi. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Jadi judul lagunya sudah tahu pasti nih, Allah Peduli, ya kan? Oke, kita nyanyi. Mr. nyanyi dulu ya. Sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Rohku sendiri Allah peduli. Oke, Allah peduli. Semoga Allah ya memalingkan wajahnya, peduli terhadap kita semua umat manusia dalam ya setiap langkah hidup kita. Dan jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan. Oke, anak-anak, lanjut. Kekayaan tradisi Indonesia. Nah, disinilah lihat ya baju adatnya ya kan, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ya. Dengan keanekaragaman ini, kekayaan ini, tentu kita merasa bangga menjadi warga ya, menjadi suku bangsa di Indonesia. Sekarang kita lihat salah satu kisah. Oke, kita mendengarkan cerita. Mari mendengarkan cerita. Fahombo, biasa juga disebut dengan lompat batu. Tradisi ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Sumatera, tepatnya di desa Bawo Mata Luo, di puncak bukit yang ada di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Acara ini
merupakan ritual budaya sebagai simbol kedewasaan pemuda Nias. Jika seorang pemuda yang mampu melakukan lompatan dengan sempurna, dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Nah, jadi anak-anak, ini salah satu kisah, salah satu kisah atau budaya yang terdapat di Pulau Nias, Sumatera. Ya, Mister juga waktu melihat bacaan ini, Mister langsung cari di YouTube. Ya, kira-kira bagaimana ini loncatan yang dilakukan oleh para pemuda di Pulau Nias. Pasti tinggi, dan memang di video YouTube-nya itu cukup tinggi batu yang ya diletakkan untuk bisa dilompati oleh pemuda Nias ini. Jadi misalkan ini tanahnya, batunya setinggi ini, jadi orang harus loncat. Wow, bayangkan, mereka harus ambil acang-acang lalu siup loncat. Nah, ini salah satu budaya yang belum pernah saya lihat, tapi saya sudah bisa ya lihat dan baca dalam buku agama Katolik. Mister bisa lihat di YouTube. Ini kekayaan yang sangat luar biasa. Mister menikmatinya ketika menonton video di YouTube. Kalian boleh cari ya, tradisi lompat batu di Nias. Silakan kalian cari. Itu menarik, menambah wawasan kalian soal tradisi budaya kita. Nah, lalu sekarang mari kita mendengarkan kisah Yesus berkaitan dengan tradisi budaya. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, ya, 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Oh, jadi Yesus ketinggalan ini ceritanya. Apakah dia tersesat atau apa, Mister nggak tahu ini. Kita coba baca lagi. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, ya si Yesus ini, bapak mamanya, Maria dan Yosef tidak menemukan Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Nah, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di Bait Allah. Wow, bayangkan Yesus hilang selama 3 hari loh. Yesus ternyata sedang duduk di tengah-tengah alim ulama atau ahli-ahli kitab suci sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli ulama itu. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus ini sedang bercakap-cakap dengan para ahli Taurat, ahli ulama ya, atau ahli kitab suci di gereja di Bait Allah. Dan ketika orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku sudah dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu mereka pun pulang bersama-sama ke Nazaret. Wah, ini Yesus ini luar biasa ini. Ya, habis hari raya Paskah, dia ternyata menghilang. Dia menghilang kemana ya? Ternyata dia berdiskusi, bertanya jawab dengan alim ulama di Bait Allah. Buat apa? Ya, Mister juga tidak tahu apakah itu untuk menunjukkan kecerdasannya. Tapi yang jelas bahwa Yesus ya merasa nyaman di Bait Allah. Dia nyaman di gereja. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah rumah Bapaknya, rumah Tuhan, tempat di mana dia bisa berdoa, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, ya kan? Dia merasa tradisi hari raya Paskah itu sangat penting. Makanya dia ingin merasa lama di Bait Allah itu. Buktinya dikatakan 3 hari dia hilang, bahkan dicari oleh bapak dan mamanya. Luar biasa. Nah, sekarang itu berkaitan dengan Yesus. Sekarang kita lanjut ke gambar yang berkaitan di negara kita Indonesia. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambar pertama apa? Pasti tahu. Masjid. Hari rayanya apa? Hari raya Idul Fitri, ya. Ini gambar apa? Ini gereja Kristen, ya. Hari rayanya apa? Hari raya Natal, Paskah juga, mereka merayakan Paskah sama seperti kita. Oke, lanjut. Gambar selanjutnya. Nah, ini baru gereja Katolik, ya. Ini gereja Katolik. Wait, apa ini gereja Katolik ya?
Oke, ini gereja Katolik. Ini gereja Katolik. Hari rayanya sama, Natal dan Paskah. Kalau ini sepertinya kelenteng, ya, umat Konghucu. Kelenteng hari rayanya Imlek, ya, Cap Gome. Lalu ini jelas Hindu. Hari rayanya apa? Galungan, ya, Nyepi, ya kan? Ini ya Buddha. Ini tempat ibadah namanya vihara. Jadi teman-teman, salah satu tradisi yang ingin ditonjolkan juga dalam pembelajaran ini adalah kalian mengetahui tradisi setiap agama yang berada di Indonesia. Kita di Indonesia mengakui 6 agama, Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua 6 agama ini diakui oleh pemerintah dan setiap orang bebas memilih 6 agama ini tanpa paksaan atau tanpa dorongan dari pihak lain. Jadi yang jelas kita sekarang yang belajar agama Katolik berarti kita fix memilih Tuhan, memilih Yesus sebagai ya Tuhan kita, ya kan? Makanya perlu kalian ketahui tradisi dalam masyarakat Indonesia begitu kental dengan keenam agama ini. Apalagi kita di Indonesia ya sangat ya dekat dengan situasi-situasi keagamaan. Jadi perlu kalian tahu tradisi-tradisi yang berkembang berkaitan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada rangkuman, silakan kalian catat. Oke, ini ya. Yang pertama, setiap suku atau daerah mempunyai tradisi yang berbeda, jelas. Tradisi di Toraja itu berbeda dengan tradisi yang ada di Makassar. Ya, tradisi agama Konghucu beda dengan tradisi orang-orang yang beragama Katolik, itu beda jelas. Yang kedua, semua tradisi yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang sangat membanggakan dan semua merupakan anugerah Tuhan. Nah, itu perlu kita syukuri, ya. Perlu kita syukuri, tradisi itu sangat memperkaya kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menjaga, melestarikan sekaligus menghormati tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ingat, menjaga, melestarikan, menghormati itu penting. 3 poin ini. Yang keempat, Yesus sejak dari kecil dididik oleh orang tuanya dalam tradisi atau adat istiadat agama Yahudi. Yesus pada umur 12 tahun diajak oleh Yusuf dan Maria untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Tolong ini dicatat, ya, ini silakan dicatat. Nah, tetap menjaga tali kekeluargaan, silaturahmi, persaudaraan di antara kita, mau warna kulit putih, coklat, ya, sawo matang, hitam, kita semua bersaudara, tradisi yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, kita tetap bersaudara. Itu penting buat kalian. Ini juga tolong dicatat, ya. Lanjutan dari rangkuman. Sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menjaga agar hidup bahagia dan sejahtera. Ini merupakan ajaran dari Tuhan Yesus tentang ajaran cinta kasih. Kasihilah sesamamu, maka kamu pun juga akan dikasihi oleh sesamamu dan juga oleh Tuhan sendiri. Dan terakhir, kembali ke gambar yang ini menarik, tetap menjaga persatuan di antara kita. Tuhan memberkati kalian. Salam sehat, selamat Paskah. God bless you all. Sampai jumpa semua.